Jadi itu tadi teman-teman ya, namanya kita berwirausaha itu kita harus pintar-pintar membuat strategi dalam pemasarannya. Kita jangan cuman duduk diam menunggu orang beli, tapi kita juga harus melihat, oh ini sebentar lagi hari apa, oh ini sebentar lagi besok musim apa. Jadi kita tuh bisa memprediksi barang-barang yang bakal laku, ataupun barang-barang yang lagi banyak diinginkan oleh pembeli ataupun konsumennya. Halo sobat wirausaha dimanapun Anda berada ya, ketemu lagi dengan channel yang Masalah Gel ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya, dengan modal yang kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan tips ataupun membahas tentang jualan musiman teman-teman ya. Jadi namanya wirausaha itu kan pasti ada ya namanya jualan musiman atau permintaan musiman ya teman-teman. Jadi kita harus punya trik-trik tertentu agar kita tidak ketinggalan dalam mengikuti program ataupun masa-masa waktu terjadinya jualan musiman tersebut teman-teman. Jadi jualan musiman itu seperti apa, kemudian bagaimana pendapatan kita, saya akan membahasnya untuk teman-teman semuanya. Untuk itu terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya dalam sebuah wirausaha seperti toko ATK ini pasti ada mengalami namanya adalah jualan musiman ya, ataupun permintaan musiman ataupun pasar musiman teman-teman ya. Apa itu pasar musiman? Pasar musiman adalah permintaan daripada konsumen itu meningkat atau melonjak tinggi pada saat waktu-waktu tertentu teman-teman ya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan untuk menyiasati ataupun membuat melayani ataupun menghadapi pasar musiman seperti itu? Nah, sebelumnya saya akan memberikan contoh yang menjadi pasar musiman daripada konsumen ya teman-teman ya. Jadi contoh daripada pasar musiman itu adalah misalnya seperti ini teman-teman ya. Sekarang ini kan masih tahap liburan anak sekolah ya. Otomatis teman-teman harus punya informasi juga teman-teman ya. Jadi kalau pasar musiman itu teman-teman harus banyak bertanya ya pada orang-orang yang terkait ya, kapan itu permintaan seperti ini akan datang ataupun kapan akan jadi barang-barang apa yang akan dibutuhkan pada saat tertentu oleh konsumen teman-teman ya. Ataupun namanya adalah pasar musiman tadi teman-teman ya. Maaf agak belepotan, agak grogi nih aku malam ini. Jadi seperti teman-teman ya. Contohnya ini kan sekarang lagi libur panjang ya. Beberapa hari lagi, kalau nggak salah tanggal 13 Juli itu adalah memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah teman-teman ya. Pada saat tahun ajaran baru pasti banyak terjadi lonjakan permintaan barang ya teman-teman ya. Khususnya adalah barang-barang untuk anak sekolah seperti buku, pensil, tas, kemudian seragam sekolah, kemudian pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan peralatan sekolah. Nah, pada saat itulah terjadi namanya adalah pasar musiman teman-teman ya. Jadi hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasar musiman tersebut, yang pertama adalah teman-teman sebelumnya harus mempunyai informasi, misalnya dari guru atau kepala sekolah ataupun anak-anak sekolah itu kapan mulai masuk sekolah. Kemudian kita langkah kedua adalah melakukan penyetokan barang ya. Penyetokan barang itu, barang yang kita beli adalah kita membeli barang-barang yang dibutuhkan pada saat anak-anak masuk sekolah ya. Biasanya mereka kan pengen beli buku baru, buku yang banyak, pena baru, tas baru, dan peralatan-peralatan sekolah yang baru. Karena kebanyakan mereka kan kalau tahun ajaran baru tuh dari TK masuk SD, dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, kemudian juga dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3.
Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan para siswa yang terjadi pada saat tahun ajaran baru, teman-teman ya. Nah, jadi selain teman-teman harus benar-benar mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah ya. Jadi stoklah barang-barang tersebut dalam jumlah yang banyak ya, karena biasanya itu pihak perkantoran juga membutuhkan alat-alat tulis kantor untuk mengganti alat tulis yang lama dengan yang baru, ataupun yang alat tulis lama sudah habis dan membeli yang baru. Pokoknya teman-teman harus menyediakan stok untuk kebutuhan daripada perkantoran dan anak-anak sekolah, teman-teman ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua adalah pasar musiman itu adalah misalnya seperti sekarang lagi musim layang-layang ya. Jadi musim layang-layang itu otomatis banyak permintaan daripada konsumen itu untuk membeli peralatan untuk membuat layang-layang ya, seperti kertas minyak, plastik yang untuk buat layang-layang, kemudian tali untuk menarik layang-layang itu, tali apa namanya itu, kalau bahasa Jawanya kenor, ataupun tali bangunan ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kemudian pita Jepang itu sangat laku, teman-teman ya. Pita Jepang itu permintaan sangat besar di daerah saya karena lagi musim layang-layang ya. Pita Jepang itu keuntungan kita juga lumayan ya. Kalau satu buah itu harga modalnya itu adalah 3.000, teman-teman ya. Kalau kita jual di sini adalah 5.000, jadi kita mendapatkan keuntungan 2.000. Jadi cukup lumayan, teman-teman ya. Sedangkan permintaan juga banyak karena di sini banyak orang yang membuat layang-layang karena lagi musim layang-layang ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita sebagai pelaku usaha harus pintar-pintar melihat pasar ya. Jangan pas mendekati hari H musim pasar kita baru menyajikan barang, tapi kita jauh-jauh hari kita sudah harus menyetok barang supaya pas hari pasar pas permintaan pasar itu banyak, musiman itu pas pasar musiman itu banyak permintaan, kita sudah punya stok yang banyak ya. Karena kadang juga pihak grosir itu gak bisa stok, teman-teman ya, karena banyak permintaan daripada pengusaha tekan fotokopi yang menyetok barang-barang yang ada di menyambut pasar musiman tersebut, teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai ketinggalan ataupun kalah mencuri setar ya untuk menghadapi pasar musiman tersebut, teman-teman ya. Oke. Jadi itu tadi, teman-teman ya, namanya kita berwirausaha itu kita harus pintar-pintar membuat strategi dalam pemasarannya. Kita jangan cuma duduk diam menunggu orang beli, tapi kita juga harus melihat, oh ini sebentar lagi hari apa, oh ini sebentar lagi besok musim apa. Jadi kita tuh bisa memprediksi barang-barang yang bakal laku ataupun barang-barang yang lagi banyak diinginkan oleh pembeli ataupun konsumen ya, supaya kita dari situ mendapatkan keuntungan juga yang cukup lumayan daripada penjualan seperti hari-hari biasa, teman-teman ya. Kemudian dari pasar musiman juga ada namanya adalah musim ulangan ya, ataupun semesteran ya. Jadi pada saat musim ulangan itu kan otomatis banyak orang fotokopi soal. Jadi kita sebagai pelaku usaha fotokopi kita harus juga menyetok barang-barang yang dibutuhkan pada saat ulangan ya, seperti kertas fotokopi itu harus stok banyak. Siapa tahu nanti pihak sekolah itu kan memberikan proyek kepada kita dalam hal penggandaan soalnya, teman-teman ya. Dan situlah kita juga harus pintar-pintar dalam membuat strategi. Kita harus bisa mendekati pihak terkait ya, seperti sekolahan, supaya sekolah itu mau memberikan proyek penggandaan soal itu di toko kita, teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya pihak sekolah itu mau memberikan ataupun mempercayakan dalam hal penggandaan soal di toko kita. Jadi kita bisa memberikan hal-hal yang pelayanannya bagus kepada pihak sekolah ya. Kita jangan seperti konsumen lain ya. Jadi kita harus benar-benar pelayanan yang paling utama ya, teman-teman. Jangan sampai membuat konsumen itu kecewa ataupun sakit hati sehingga mereka tidak mau lagi datang ke toko kita ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah manajemen toko kita untuk kemajuan dan perkembangan usaha toko kita ini, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman ya, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini tentang
bagaimana kita mensiasati trik-trik dalam menghadapi pangsa pasar musiman seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman semua sama wirausaha. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.